dalam undangan Allah Tritunggal, Allah pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kita. Ibadah kita dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan di mana pagi hari ini kita boleh kembali berkumpul untuk beribadah, memuji, meninggikan nama-Nya. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Saya akan bacakan nats pembimbing pada pagi hari ini, terambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Berita anugerah, Kejadian 12 ayat 3. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Petunjuk hidup baru, Efesus 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita datang kepada Allah Sang Raja Damai, Allah yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Bahwa segala hormat, kemuliaan hanya bagi Dia di tempat yang maha tinggi.
yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan buat kasih kemurahan-Mu yang Engkau berikan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang ke tempat-Mu untuk kami boleh berbakti, memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau juga ampuni akan segala dosa pelanggaran kami. Sucikan, kuduskan, layakkan ya Tuhan, sehingga kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan pula untuk ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan yang akan memimpin, menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan doa seru kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dia adalah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Bapak Ibu jemaat bisa bangkit berdiri, kita akan bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keahlian. Satu hati kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya.
Masih semangat untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan pelita bagi kehidupan kita. Janjinya terang bagi setiap langkah-langkah kita. Kebenarannya menuntunku setiap hari. Ku kan terbang tinggi. Bagi kakiku, janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaranmu menuntunku setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janjimu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Memuji Tuhan. Katakan, ku kan terbang. Tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang. Ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab
sorak-sorai buat Allah kita. Kita masih tetap berdiri, bersama-sama kita akan mengakui pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan bersyafaat kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Begitu banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi biarlah selama kita hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Kita berharap hanya kepada Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat lepas dari kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami sungguh ya Tuhan, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa setiap pergumulan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk gereja tempat ini. Kami bersyukur gereja ini boleh ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan yang daripada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang ada dalam gereja ini maupun yang ada di pos PI yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan memberkati mereka, Tuhan yang akan menolong dalam pergumulan mereka masing-masing. Yang saat ini mengalami duka, kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan yang akan pulihkan mereka. Dan saat ini mereka yang bergumul dalam pergumulan apapun Tuhan, dalam keluarga, dalam studi anak-anak maupun dalam hal lainnya, kami berdoa kiranya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu ada pertolongan, di dalam-Mu ada kelegaan, di dalam-Mu Tuhan ada pemulihan dan kemenangan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biarlah ya Tuhan, setiap hati kami, pribadi kami lepas pribadi ya Tuhan, biarlah kami sungguh boleh bersandar hanya kepada-Mu Tuhan, karena Engkau satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap majelis, pengurus komisi, bahkan setiap penata layan yang ada, guru-guru sekolah minggu maupun setiap hamba Tuhan yang ada. Kiranya kami semua Tuhan boleh bersatu hati untuk boleh melayani Tuhan di bidang kami masing-masing. Biarlah kami boleh mengerjakan apa yang menjadi bagian kami dengan segenap hati kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap program-program yang ada, yang sedang direncanakan dan akan dilakukan, yaitu Natal. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong semuanya Tuhan boleh berjalan dengan baik dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Setiap panitia yang sudah terbentuk, biarlah kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk mengerjakan pelayanan ini Tuhan. Dan biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kami boleh mengingat bahwa Natal ini bukan hanya sekedar rutinitas saja, tetapi sungguh ya Tuhan, kami boleh mengingat akan betapa besar kasih Tuhan dan pengorbanan Tuhan. Engkau yang telah lahir ke dalam dunia ini untuk boleh menyelamatkan setiap kami umat yang berdosa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, untuk program-program yang ada, yang dalam sepekan maupun dalam bulan ini maupun dalam kategorial yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan memberkati sehingga program-program ini Tuhan boleh memberikan berkat rohani bagi setiap jemaat Tuhan untuk semakin hari mengasihi Engkau Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan yang baik akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami semua terbatas ya Tuhan, tapi kami mohon pertolongan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan boleh menaungi atas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk pekabaran Injil di seluruh muka bumi ini, termasuk ya Tuhan untuk pos-pos PI yang ada. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang akan menolong pos-pos PI yang ada, bahkan sekolah yang ada, biarlah itu boleh menjadi alat Tuhan untuk kami boleh menceritakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, bagi jiwa-jiwa ya Tuhan yang boleh menantikan Engkau Tuhan. Biarlah sungguh ya Tuhan, kami tidak hanya mendidik saja, tetapi sungguh ya Tuhan kami boleh menceritakan kasih Tuhan yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang boleh melayani, kiranya Tuhan juga yang akan menolong memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan yang akan terus memberkati bangsa dan negara kami. Bangsa dan negara ini adalah milik-Mu ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau terus berdaulat atas bangsa dan negara kami.
Engkau yang akan menolong bangsa kami, bahkan Engkau yang akan terus memimpin bangsa kami melalui anak-anak-Mu itu, ya Tuhan, yang boleh terlibat dalam pemerintahan ini. Kiranya Tuhan yang akan memberikan hikmat bagi setiap mereka, sehingga ya Tuhan mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini, membawa bangsa dan negara ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan bangsa dan negara ini boleh pulih dari segala permasalahan yang ada, boleh mengalami damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau yang akan menolong bangsa dan negara kami ya Tuhan. Segala aparat keamanan yang boleh membantu bangsa dan negara ini menjaga ya Tuhan, kiranya Tuhan juga yang akan menolong, sehingga ya Tuhan dimanapun kami berada, kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan pertolongannya daripada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau serahkan seluruh pokok doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menjawab seluruh doa kami tepat pada waktu-Mu Tuhan, dan rencana-Mu indah bagi tiap-tiap kami yang sungguh-sungguh berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mau serahkan semuanya dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Seperti rusa rindu sungai-Mu, begitupun jiwaku merindukan Engkau. Engkaulah kekuatan dan perisai hidupku. Yesus, Yesus, Engkaulah segalanya bagiku. Seperti rusa rindu
tempat pengharapan kita. Dia Tuhan penolong di dalam kehidupan kita. Bagiku, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau sudah pimpin kami dengan keadaan sehat, penuh sukacita datang di rumah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mengadakan doa-doa syafaat kami, dan saat ini kami mau duduk dengan tenang untuk belajar firman-Mu. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami siap mendengar, dan kami siap menyimpan dan terlebih melakukannya. Engkau pakai hamba, berikan hamba kekuatan, kemampuan untuk dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik dan jelas dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat pagi, shalom saudara. Saya senang kalau saudara boleh melambaikan tangan. Masih ada yang belum? Tolong lambaikan tangan yang pemain musik. Ya. Saya mau minta 2 permintaan. Yang pertama, selama saya khotbah jangan ada yang buka HP. Dan tidak usah buka Alkitab, semua sudah ada di layar saudara. Ya, tolong jangan ada yang buka HP, jangan ada WA, jangan ada yang dengar YouTube, apapun juga tolong diperhatikan. Kita datang di rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan. Yang kedua, kalau boleh dan kalau bisa, jangan ke kamar mandi. Tapi kalau terpaksa, saudara mau ke toilet, monggo silakan. Ya, ini permintaan saya. Kenapa? Agar kita bisa tertib dengar firman Tuhan dengan baik. Puji Tuhan, pada kali ini saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani. Sudah beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk datang di sini, tapi saya belum bisa karena ada kesibukan pelayanan saya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tolong dibuka file saya. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema khotbah, yaitu gereja yang bertumbuh sehat. Kok lambat banget bukanya file itu. Ya. Nah, saudara coba perhatikan akan kalimat yang ada, gereja yang bertumbuh sehat. Saya akan menggarisbawahi dulu kata sehat di sana. Saudara, ada seorang anak kecil umur 2 tahun. Sebaiknya anak kecil 2 tahun itu berat badannya berapa, saudara?
Ibu-ibu, umumnya umur 2 tahun berat badannya berapa? Halo, masih ada orang kah? Umumnya ibu-ibu berat badannya berapa, ibu yang di depan? Umumnya 10 kilo. Ya oke, 10 kilo. Bolehlah sudah. Nah sekarang anak saudara yang umur 2 tahun, dia bertumbuh besar, berat badannya 30 kilo. Saya tanya, sehat apa enggak ini saudara? Sudah pasti tidak. Nah seringkali kita mengatakan sehat ini karena dia makin hari makin besar, dia itu sehat. Belum tentu saudara. Banyak orang katakan gereja yang bertumbuh dalam waktu dekat tahu-taunya jemaatnya datang ribuan. Wah luar biasa besar. Bangun gedung gereja yang besar banget. Lalu dia langsung ngomong ini gereja yang bertumbuh hebat dan sehat. Kata saya belum tentu. Ingat belum tentu. Banyak saudara gereja-gereja pada saat ini dalam waktu dekat langsung bertumbuh. Jemaatnya banyak. Tetapi copot dari jemaatnya lain. Mengambil dari jemaatnya lain. Bahkan ada gereja yang saya tahu, saya di Malang lama. Dan saya pernah jadi ketua Bamak di Malang. Nah saudara, ada gereja yang mencari jumlahnya, jemaatnya, bawa satu dapat uang 50.000. Nah luar biasa saudaraku. Akhirnya mereka bawa sebanyak-banyaknya supaya dapat duit. Nah apakah pertanyaan saya ini berarti gereja yang sehat? Tidak. Jemaat boleh banyak, tapi belum tentu sehat. Maka saudara tidak perlu minder kalau jemaat kita seperti ini. Nah kita perlu untuk koreksi, introspeksi diri, belajar baik-baik. Apakah kita sudah sehat apa tidak? Saudaraku yang saya kasihi, pernah saya berikan, tolong langsung sana tidak bisa ini. Saya pernah berikan kepada saudara tentang pertumbuhan gereja masa kini. Saya ingat betul adalah pada tahun 2024 bulan Oktober saya pernah khotbah di sini. Nah, saya memperkenalkan saudara tentang buku pertumbuhan gereja masa kini. Pengarangnya adalah Rock Warren. Diikutin saya ya yang di belakang. Yang ngarangnya adalah Rock Warren. Beliau adalah masih hidup sekarang ini, usianya adalah 71 tahun. Dia punya gereja yang disebut Saddleback Gereja. Gereja ini baru umur 45 tahun. Tapi pertumbuhannya luar biasa. Sekarang jemaatnya ada kurang lebih 20.000 orang. Mungkin saudara mengatakan apakah ini sehat? Mari kita belajar saudara dari buku ini. Oleh sebab itu khotbah saya ambil sebagian besar dari buku-buku yang beliau tulis. Ada 42 buku yang beliau tulis. Tolong sebelum saya buka jangan dibuka dulu ya. Tolong petugasnya karena ini tidak bisa ini. Nah saudaraku, sampai di mana saudaraku? Makanya tolong kerjasama kita semuanya ya, konsentrasi baik-baik. Karena saya ingin ini bisa diperbaiki ini. Ya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, gereja ini bisa bertumbuh dengan luar biasa. Bukan dia mencopot dan mengambil jemaat dari luar, tidak. Tapi murni dari dalam dia lakukan. Kita belajar. Ada 3 hal saudara, kenapa Saddleback gereja ini bisa bertumbuh dengan sehat. Saudara, Rock Warren dia berkata, hanya aku melayani Tuhan hanya dengan hati. Kata hati itu mengandung arti kasih. Aku melayani Tuhan dengan kasih dan aku tahu jelas akan panggilan Allah kepada saya. Perlu diperhatikan hamba-hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan apakah dengan hati? Mungkin saudara jawab iya.
Pertanyaan yang kedua, apakah saudara dipanggil oleh Tuhan dengan jelas tahu bahwa Tuhan memanggil saudara? Dan apakah panggilan itu masih ada sampai sekarang ini? Beliau katakan, aku melayani bukan profesi, bukan pekerjaan. Banyak hamba-hamba Tuhan melayani sebagai hamba, sebagai gembala, sebagai penginjil dan sebagainya adalah saudara bukan melayani tapi bekerja. Bagaimana aku bisa mendapatkan cuan, dapat duit waktu aku melayani? Nanti kita akan belajar di sini saudara. Rob Warren bukanlah demikian. Dia melayani akan dengan hati, dengan kesungguhan. Awal dia membuka persekutuan Saddleback ini dari kurang lebih 50 orang. Dari suami, dari istri, anak-anak, keponakan, dan teman-teman kurang lebih 50 orang. Dan 50 orang ini berkembang dan bertumbuh terus menerus. Nah, saya akan sampaikan kepada saudara hanya 3 hal pada saat ini. Banyak saudaraku, tapi 3 hal yang lalu saya sudah sampaikan kepada saudara beberapa hal. Yang pertama saudara, gereja ini bisa hebat karena kuat mimbar. Kita lihat dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 11. Lihat di layar ada. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas. Saya akan jelaskan di sini. Jangan susu, jangan tadi. Ya. Sesuai dengan kasih karunia Allah. Ini kata Paulus. Karena kasih karunia Allah aku dipilih menjadi seorang hamba. Yang dianugerahkan kepadaku kata Paulus. Aku sebagai seorang apa? Ahli bangunan. Yang cakap. Membangun satu rumah saudara perlu seorang yang pakar, mempunyai titel seorang insinyur, mempunyai pengalaman dan seterusnya. Sehingga tak kala dia membangun rumah ini kuatnya dan tidak tergoyah karena fondasi yang kuat. Begitu pula saudaraku dalam gereja. Kalau saudaraku gereja ini mau kuat, mau kokoh, mimbar ini harus dipertahankan dan harus kuat. Saya masih ingat betul pada bulan Oktober yang lalu saya pernah khotbah, jangan mempermainkan mimbar. Jangan kita coba-coba mencopot seorang yang belum punya pengalaman langsung khotbah di atas mimbar. Maaf, saya pribadi tidak setuju. Karena apa? Ini adalah pengalaman dari Rob Warren. Dia perhatikan baik-baik mimbar karena mimbar itu adalah kudus. Mimbar adalah kita semua katakan mimbar adalah kudus. Saudaraku, kalau mimbar adalah kudus, maka kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Apa yang dipersiapkan oleh hamba Tuhan? Ada 2 hal. Yang pertama adalah siap rohani. Itu seorang hamba Tuhan. Dia harus banyak berdoa. Nabi Yesaya, dia pernah berkata, demikian. Tuhan, bukakanlah telingaku pada waktu pagi hari. Supaya aku bisa mendengar suara Tuhan. Lalu dia mengatakan, Tuhan berikan aku lidah sebagai seorang murid untuk menyampaikan suara Tuhan. Untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Bangsa Israel pada waktu tegar tengku tidak gampang untuk melayani seorang Nabi Yesaya melayani bangsa Israel yang tegar tengku. Tapi dia tidak bersandar kepada kekuatannya. Dia bersandar kepada Allah Tuhan yang hidup. Setiap pagi dia datang kepada Tuhan. Dia buka telinganya besar-besar. Mendengar suara Tuhan. Allah berbicara kepadanya. Lalu yang berikut adalah dia minta supaya Tuhan buka mulutnya untuk menyampaikan pesan yang Allah mau aku sampaikan kepada bangsa Israel.
Oleh sebab itu saudaraku, yang pertama adalah hamba Tuhan banyak berdoa. Rohani hubungan aku dengan Allah harus betul-betul baik. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua adalah, dia katakan di Rock Warren mengatakan, kita harus siap untuk belajar dan belajar dan belajar. Saudara, tidak boleh putus untuk belajar. Banyak belajar buku-buku referensi yang ada. Banyak belajar dari lingkungan yang ada. Banyak belajar dari diri sendiri, introspeksi diri. Tak kala kita belajar dan belajar dan belajar, kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Ada orang berkata, bahkan ada gereja yang berkata, yang penting adalah berdoa. Hubungan aku dengan Allah. Waktu khotbah aku, pokoknya Roh Kudus berbicara kepadaku. Aku langsung ngomong saja. Akhirnya ngomong ke timur, ke barat, ke timur, selatan, utara. Enggak tahu apa ini ngomong. Katanya ini adalah pimpinan Roh Kudus. Itu ngawur saudaraku. Itu enggak benar. Saya mempersiapkan satu khotbah saudara. Kalau zaman saya masih muda, itu perlu paling dikit 20 jam. Pada waktu saya masih muda. Sekarang saya mempersiapkan khotbah bukan 20 jam saudaraku. Berhari-hari enggak selesai-selesai. Kadang-kadang saya mau memulai dari mana? Oleh suatu dua hal saya lakukan. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya. Yang kedua adalah saya belajar. Sampai hari ini saya belajar dan belajar dan belajar. Ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu apa saudara? Yesus Kristus. Dasar bangunan itu adalah Yesus Kristus. Firman Allah itu dasar bangunan. Kalau firman Allah itu kuat saudaraku. Dalam gereja, jemaat Tuhan sangat mengerti akan firman Tuhan. Mempunyai dasar kebenaran yang kuat. Kita semua belajar. Karena ada seorang hamba Tuhan yang memberikan ajaran yang baik. Maka kokohlah bangunan itu. Kokohlah gereja itu. Karena dasarnya adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Gereja Salderbeck yang dipimpin oleh Rock Warren adalah sebuah gereja yang sungguh-sungguh mempertahankan dan menjaga kekudusan mimbar. Tolong ini majelis dan kita semua hamba Tuhan perhatikan. Kalau jemaat itu mau kuat imannya, kita ini harus menyampaikan yang benar. Saudara, saya pernah undang seorang hamba Tuhan di gereja yang saya layani di GPK Malang. Itu kira-kira 20 tahun yang lalu. Gereja masih kecil. Jumlahnya kurang lebih 40-50 orang pada waktu itu. Saya undang seorang hamba Tuhan, pendeta. Dia lebih muda dari saya. Satu alma mater dengan saya. Saya undang beliau. Beliau berkata dua hal. Tanya sama saya dua hal. Pak Edi, jemaatnya Bapak ada berapa banyak? Oh ya. Kenapa saya katakan? Saya sekarang kalau khotbah di bawah 300 saya tidak bisa khotbah. Tidak mau khotbah. Harus di atas 300. Wow, hebat ini orang ini. Itu masih saya bisa maklumi. Lalu pertanyaan kedua dia tanya sama saya. Gereja mau kasih berapa sama saya? Dan kurang ajar ini pendeta. Mau kasih berapa gereja sama saya? Berarti dia melayani duit. Apakah itu seorang hamba Tuhan? Saya langsung katakan dalam telepon sama dia. Kalau kamu gak bertobat, kamu Tuhan tidak akan pakai kamu. Ingat saudaraku. Kita melayani Tuhan baik sebagai penginjil maupun sebagai hamba Tuhan. Kita bukan duit yang utama. Bukan. Setuju saudara? Ingat baik-baik. Tantangan bagi saudara. Tapi bukan berarti mbak butuh duit. Kalau itu saudara katakan, gak usah dikasih duit Pak Edi. Bukan itu maksudnya. Nanti saudara kalau saya khotbah begini, atau saya pulang gak usah kasih duit, Pak Edi gak butuh duit. Bukan itu masalahnya. Nanti saya akan titang di belakang ini. Apa yang harus kita lakukan. Saudara yang saya kasih, mari kita harus lihat baik-baik. Gereja harus lihat kebutuhan hamba Tuhan. Hamba Tuhan pun melayani bukan karena duit. Tapi benar-benar dari hati, sin orang Tionghoa bilang. Dengan panggilan yang jelas dari Tuhan. Kita layani Tuhan. Banyak hamba Tuhan mempersiapkan diri khotbah. Minta petunjuk dari AI. Betul
Betul enggak sudah? Kalau masak minta petunjuk AI masih boleh ya. Masak rawon ya apa bumbune apa, langsung dikasih tahu. Loh khotbah minta petunjuk dari AI. Saudara yang saya kasih. Kalau dia khotbah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh AI, dia khotbah tanpa ada persiapan. Apakah itu pelayanan, saudaraku? Hati-hati saudara, sekarang banyak sekali YouTube bermunculan. Pendeta-pendeta yang tadinya bukan pendeta, moro-moro muncul pendeta, saudaraku. Dia khotbah, wah enak. Oleh itu tantangan bagi gereja kita, tantangan bagi hamba-hamba Tuhan gereja kita. Mari memberikan makanan yang enak, yang baik, yang bergizi kepada jemaatnya. Jangan sampai jemaatnya cari itu makanan-makanan dari luar yang tidak bergizi. Bahkan mohon maaf beracun itu. Tuhan tolong saudara. Tantangan yang sangat besar. Banyak orang yang tadinya masih tahu, tidak tahu apa, kapan masuk sekolah teologi tidak tahu, tidak jelas. Tahu-tahu jadi pendeta. Tahu-tahu jadi penginjil. Kapan masuk STT-nya nggak jelas semuanya. Terlalu banyak hal yang demikian. Jangan percaya zaman ini adalah zaman iblis bekerja dengan luar biasa. Menghancurkan iman kekristenan kita. Kita kalau melayani Tuhan bukan hanya asal kita khotbah. Seorang mama yang paling pusing banget kalau bangun pagi adalah mau masak apa untuk suami dan untuk anak-anaknya. Itu paling dipusingkan. Mau masak apa ya? Yang duweku cuma tempe, nilainya tidak ada. Tapi karena dia masaknya, melakukan dengan hati. Tempe itu bisa dibikin macam-macam. Bisa tempe rebus, tempe goreng, tempe penyet, tempe apa, jadi semuanya. Tapi karena dengan hati dia melayani, dengan sungguh-sungguh, sang suami, sang anak bisa menikmati makanan itu. Dan mama tahu apa kebutuhan dari anak-anaknya. Dia memberikan makanan sesuai dengan kebutuhan dari anak-anaknya dan dari keluarganya. Supaya mereka bisa menikmati makanan itu. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Kita hamba Tuhan harus benar-benar hati-hati. Jangan kita hanya khotbah seperti apa yang aku mau. Yang penting aku suka khotbahin, aku khotbah. Mari khotbah, wis penting, wis mari selesai khotbah. Asal-asalan, bukan. Mari kita belajar apa yang dibutuhkan oleh jemaatku. Kalau jemaatku membutuhkan rawon, kasih rawon. Kalau jemaatku membutuhkan pecel, kasih pecel. Jemaatku membutuhkan gizi, kasih yang bergizi. Agar dia bisa bertumbuh dengan baik. Dan jemaat juga harus benar-benar berdoa untuk hamba Tuhan. Tidak gampang saudaraku berdiri atas mimbar ini. Enggak gampang. Saya sebagai duta dari Allah. Menyampaikan pesan Allah kepada saya. Untuk menyampaikan kepada saudara. Dan saya bertanggung jawab penuh kepada siapa? Kepada Allahku. Dan aku bertanggung jawab penuh juga kepada jemaatku. Kuat mimbar. Wah, tak kalah saya baca buku beliau ini saudaraku. Mengapa gereja Saldelbeck bisa begitu hebat? Karena dia mempertahankan jaga baik-baik akan mimbarnya. Berikut yang kedua adalah kuat penginjilan. Mari kita lihat Matius 28, ada semua di layar. Ayat 19 sampai 20. Silakan dibuka ayat 19. Kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada 3 hal kata Roh Weren di sini. Dalam ayat ini. Yang pertama adalah pergilah, jadikanlah, baptislah, ajarlah. Berarti harus apa saudara? Action. Harus action. Bukan diam. Bukan hanya doa-doa saja. Saya pernah singgung hal ini dalam bulan Oktober yang lalu. Bukan hanya itu saudaraku. Saudaraku ada gereja yang lucu bagi saya. Saya tertawa dalam hati.
Pendetanya tiap pagi dia datang di kursinya, dia jamak itu kursi satu persatu. Bahkan dia kasih akan minyak urapan. Tiap kursi kasih minyak urapan. Supaya banyak orang datang. Tiap kursi dia kasih minyak urapan. Ada yang kosong, pulangnya semua dia perhatikan yang kosong. Dia urapi lagi dengan minyak urapan. Tapi dia hanya di rumah saja nggak lakukan apa-apa. Berdosa hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Bukan itu, saudaraku. Kita harus banyak berdoa, Tuhan selamatkan jiwa. Tapi perlu Tuhan katakan, sekarang apa? Pergilah. Keluar, jadikanlah bangsa muridku. Gereja anugerah ada sendang. Kalau bukan Syamus dan Miss Delma, betul ya? Ancause. Oke, thank you. Ancause saya lupa. Saya masih ketemu sama dia kira berapa tahun yang lalu ke Malang sudah pakai tongkat. Sekarang sudah almarhum beliau. Sudah 90 lebih meninggal. Ancause. Nah itu jeep. Apa itu ya? Land Rover. Thank you Pak. Ya saudaraku. Kalau bukan mereka yang pergi melayani, tidak akan ada itu sendang. Jangan saudara mikir ujung-ujung tahu ada sendang, ada yang bertobat. Tidak ada prapto bisa di sini ada percaya Tuhan. Tidak ada Bu Tati. Mana belum mati? Bu Tati tidak. Homen, mana Bu Tati? Oh ada di belakang sana. Ya saya kelihatan baju merah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Semuanya ini perlu pergi. Masih banyak di luar sana yang banyak belum percaya Tuhan. Keluargamu, saudaramu, familimu, temanmu. Masih banyak yang belum percaya Tuhan. Apa yang kita lakukan? Doa, yes. Tapi sekarang Tuhan mau katakan, pergi, jalan kamu, pergi. Keluar. Itu yang Tuhan mau. Dunia perlu gereja. Kita sama-sama katakan. Semua ya. Dunia perlu gereja. Ayo, dunia perlu gereja. Dunia perlu Yesus. Yes. Dunia ini perlu gereja. Dunia perlu Yesus. Saudara yang saya kasih. Jangan kamu balik ya. Dunia ini perlu gereja. Oleh sebab itu kalau dunia perlu gereja. Bukan mereka ujung-ujung datang. Mari kamu keluar. Sampaikan Yesus kepada mereka. Supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kunci kerajaan surga. Kalau saya punya kunci rumah. Saya punya kunci rumah. Saya kasihkan kepada Pak Prapto kunci rumah ini. Berarti apa saudara? Saya percaya sama Pak Prapto. Percaya bagaimana? Percaya Pak Prapto bisa merawat rumah saya. Menjaga rumah saya. Dan seterusnya. Betul? Kalau saya datang Pak Prapto nggak bisa merawat. Nggak bisa menjaga rumah saya baik-baik. Tambah rusak, tambah dibiarkan. Saya minta kunci rumahnya. Saya kasihkan orang lain. Begitu pula gereja. Tuhan memberikan kunci kerajaan surga kepada saudara. Kepada para majelis. Kepada hamba Tuhan khususnya. Tuhan berikan kunci kerajaan surga itu kepada kita. Berarti kita harus apa? Lakukan. Kunci gereja ini Tuhan percayakan kepada saudara. Kalau Tuhan percayakan kepada saudara. Apa yang bisa saudara lakukan? Rawat, jaga baik-baik dan minta pertolongan Tuhan. Agar gereja ini bertumbuh. Jangan puas dengan apa yang ada pada kita pada hari ini. Amanat agung Tuhan. Tuhan katakan pergi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah. Jadikanlah semua bangsa apa saudara? Jadikan semua bangsa apa? Itu ada di mana itu? Ya 19. Ya. Oke itu. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa murid Yesus. Bukan murid pendeta. Banyak sekali saudara-saudara para pendeta membawa jemaat untuk datang kepada pendetanya. Agar pendetanya dirawat baik-baik oleh jemaatnya. Dikasih banyak oleh jemaatnya. No. Tapi bawalah mereka kepada Kristus. Bukan kepada pendetanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tuhan mau itu pada kita. Lalu yang ketiga saudaraku. Janji ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada
akhir zaman. Janji Tuhan bersama kita. Kita enggak jalan sendiri, saudaraku. Enggak. Enggak jalan sendiri. Yakinlah. Tak kalah saudara awal yang saya khotbahkan mulai awal datang sama Tuhan. Seperti Nabi Yesaya. Tuhan bersama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Tadi doanya sudah saya jangan jelas saudaraku. Kalau Tuhan sudah memberikan gereja ini sampai hari ini. Berapa tahun Pak Andreas? Pak Prapto gereja ini, anugerah ini? Siapa yang bisa bantu saya? Umur? 60? Ada yang 60, mau 60? Halo? Tahun 61, berarti umur berapa sekarang? Oh sudah, oke sudah. Nah saudaraku, kalau gereja ini bisa ada sampai hari ini bukan karena kehebatan Syekh Musa, bukan. Saya berani ngomong. Bukan karena kehebatan Syekh Musa, bukan. Bukan karena kehebatan hamba-hamba Tuhan, bukan. Tuhan memberikan kepercayaan kepada mereka. Kunci kerajaan surga diberikan kepada mereka. Sampai hari ini saudara meneruskan. Estafet dikasih kepada saudara. Lakukan dengan baik. Dengan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan dari saudara. Ini yang kedua. Yang ketiga. Kita baca 2, 3. Kuat. Yang pertama kuat apa tadi? Semua. Yang pertama kuat apa? Yang kedua kuat apa? Penginjilan. Yang ketiga adalah kuat berdoa. Kita nggak usah buka ayat-ayat ini. Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kisah Rasul pasal 4 23 sampai 31. Dua atas itu aja dulu. Nah saudaraku, apa yang dicantum saudara pulang bisa baca ayat-ayat ini. Anak-anak Tuhan pada waktu itu dan rasul-rasul pada waktu itu. Mereka selalu berkumpul bersama-sama. Untuk apa? Belajar firman Allah. Persekutuan ditingkatkan. Belajar firman Allah. Lalu apa yang kedua? Berdoa. Itu yang mereka lakukan saudaraku. Maka tiap-tiap hari belajar firman Allah dan tiap hari berdoa. Masa pada waktu itu adalah sangat sulit banget. Stefanus mati dilempari batu karena Injil, karena Kristus. Banyak tantangan, banyak kesulitan pada waktu itu mereka hadapi. Tapi mereka tidak menghadapi dengan otot, tidak. Dengan keberanian, no. Tapi mereka hadapi dengan belajar firman Allah. Kenapa? Supaya iman jemaatnya bertumbuh. Pengenalan firman Tuhan kepada jemaatnya makin hari makin bertumbuh. Dan mereka selalu berdoa dan berdoa. Apa kata Alkitab? Tiap-tiap hari 3.000 orang bertobat, percaya Yesus. Pertumbuhan yang sehat kan ini. Sehat normal. Karena kasih Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam ayat yang Kisah Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 19 yang di bawah. Petrus ditahan. Masuk penjara. Karena apa? Karena Kristus. Karena Injil. Dimasukkan penjara. Saudaraku dimasukkan ke penjara. Ke dalam penjara berlapis-lapis. Penjara tidak seperti di sini saudaraku. Zaman itu benar-benar di bawah tanah. Betul Pak Pram. Dirantai kakinya, dirantai tangannya. Secara manusia tidak mungkin bisa lepas belenggu itu. Gak mungkin saudaraku. Tapi akhirnya Petrus bisa lepas dari belenggu itu. Tidak dibantu oleh siapapun juga. Karena apa saudara? Firman Tuhan mengatakan. Karena jemaat berdoa. Sementara jemaat berdoa. Lepaslah belenggu itu. Lepaslah rantai itu. Tak kalah mereka berdoa. Bukan setelah. Saudara lihat. Tak kalah mereka berdoa. Oleh sebab itu saudaraku. Kekuatan doa melepaskan belenggu. Kita sama-sama katakan. Kekuatan doa melepaskan belenggu. 2, 3. Yes. Kekuatan doa melepaskan belenggu. Kekuatan doa melepaskan segala-galanya. Itu power dalam kita berdoa. Saudara, seringkali kita banyak masalah. Gereja kita punya banyak masalah. Ya, saya tahu. Karena saya adalah orang yang pernah melayani bersama dengan saudara. Apa yang saudara lakukan? Mohon maaf saudara ya. Mohon maaf sekali lagi.
Kita terlalu banyak rapat. Doa ada enggak? Ada. Doa waktu rapat, Tuhan tolong aku mau rapat, Tuhan berkati, selesai. Pernah enggak kita berdoa secara khusus untuk gereja kita? Tuhan tolong saudara. Saya sayang sama saudara, saya tidak mau saudara terpelosok dalam hal ini. Kalau saudara enggak berdoa, mana mungkin terjadi mujizat. Mujizat terjadi karena kekuatan doa. Kita sama-sama katakan kekuatan doa terjadi mujizat. 2, 3 kekuatan terjadi. Yes. Amin saudara. Ingat baik-baik. Saudara, pada bulan Maret tahun ini. Sudah 8 bulan berjalan. Saya diminta oleh sinode saya. Saya sudah pensiun sudah emeritus. Sudah itu 12 tahun yang lalu. Saya diminta oleh sinode saya untuk menjadi pendeta konsulen dalam salah satu gereja di Jakarta. Gereja yang saya tangani. Tak kala beliau telepon saya, sinodenya telepon saya. Memang sistemnya beda. Sistem pemerintahan gereja kita GKA Abiel dengan kami GPK itu berbeda. Kami semua di tangan di atas sinode, diatur oleh sinode. Hamba Tuhan pun adalah SK dari pengangkatan dari sinode. Semua begitu. Kalau kita di sini kan lokal. Otonom. Oke, saya tidak bicara soal itu. Tapi saudaraku, tak kala gereja sinode minta saya untuk melayani akan pendeta konsulen. Setiap bulan sekali ke Jakarta. Balang, Jakarta, wirawiri saudaraku. Saya ini dikatakan muda juga tidak. Dikatakan tua, belum tua. Mengerti saya maksud saya saudara? Dibilang muda enggak, dibilang tua belum tua. Saudaraku, tak kala saya diminta oleh sinode dan majelis telepon saya, minta saya tidak langsung jawab. Saya berdoa. Saya tanya sama istri, saya tanya sama anak-anak saya semua. Saya tanya, Papa diminta untuk jadi pendeta konsulen di gereja di Jakarta. Tiap bulan sekali datang ke Jakarta. Saudara, apa yang mereka ngomong? Keluarga saya tanya apa? Dia enggak tanya, Papa mau dikasih duit biro. Enggak tanya itu. Benar. Ini ada anak saya ada di sini salah satu. Saudaraku, mereka enggak tanya, Papa mau dikasih uang berapa? Enggak. Tapi pertanyaan mereka satu. Papa kuat apa enggak? Papa bisa enggak? Kalau Papa kuat bisa, Papa jalani. Wow. Saya langsung katakan, oke. Bulan Maret saya mulai wirawiri. 2 minggu ada di Jakarta, 2 minggu ada di Malang. Coba saudara bayangkan. Minggu depan hari Sabtu saya berangkat ke Jakarta lagi. Saudaraku, capek. Lalu apa yang saya lakukan? Dengan gereja yang begitu banyak masalah. Saudaraku, pasti beda masalahnya dengan saudara. Pada bulan Januari tahun baru ini, antara Desember Januari, penggembala sidangnya dipecat dengan tidak hormat oleh sinode. Lalu saya datang. Ada 4 penginjil, Tuhan tahu di sana. Di gereja kami. Ya lumayan. Kami punya lantai 4 lantai. Lantai yang paling atas itu bisa tampung 200-an orang untuk ibadah bersama-sama. Saudaraku, saya datang di sana. Saya coba lihat pelayanan. Dalam waktu 2 bulan, 3 penginjil keluar semua. Hanya tinggal 1 penginjil. Sedangkan saya hanya pendeta konsulen, bukan pendeta gembala. Tapi apa yang saya lakukan? Ini yang baik-baik. Yang saya lakukan adalah, saya kumpulkan dan saya ajak jemaat untuk berdoa bersama-sama. Kita adakan doa puasa. 1 hari penuh doa puasa. Yang kuat-kuat, yang mau jam 12, yang mulai tidak apa-apa. Lalu sorenya, malamnya jam 6:30 kita adakan buka puasa bersama-sama. Kita doa bersama-sama sampai jam 9 malam. 70% jemaat datang berdoa. Wow, saya menangis saudaraku. Mereka tahu hanya dengan doa itu bisa mengubah segala-galanya.
Bukan dengan rapat. Maaf ya saudara, bukan rapat tidak penting. Bukan dengan ngomong di luar. Tidak perlu ngomong di luar. Berdoa, berdoa dan berdoa. Itu power, kekuatan. Hampir dalam 70%, hampir 50% adalah anak muda-muda yang ikut berdoa. Terjadilah perubahan. Terus kita berdoa. Tiap hari kita berdoa. Kita adakan kelompok doa bersama-sama. Kita adakan doa Zoom bersama-sama. Kita berdoa. Karena saya tahu. Dan saya pakai ayat ini. Hanya dengan doa ada kekuatan. Ada keajaiban. Belenggu dibebaskan. Saudara di dalam rumah tangga saudara. Dalam kehidupan saudara punya masalah. Punya belenggu. Punya beban yang berat. Ingat saudara. Hanya doa. Itu dapat melepaskan. Saya alami. Saya pribadi alami. Benar saudaraku, tidak gampang. Wah kalau mau saya cerita panjang. Saudara. Tapi hanya dengan doa saya lakukan itu. Mari gereja kita, GK Anugerah Tulung Agung ini. Kamu punya masalah? Rapat boleh. Tapi bukan rapat itu menyelesaikan masalah. Maaf ya saya katakan. Karena gereja ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Ini rohani. Kita mau menyelesaikan masalah, belenggu dibebaskan, rumah tanggamu dibebaskan dari masalah. Hanya dengan doa, doa dan doa. Itu yang Tuhan mau. Tuhan menolong saudara. Tuhan memberikan kekuatan. Saya tidak mau tanya kepada saudara bagaimana dengan doa saudara. Saudara ada doa Zoom, saya tadi baca di warta. Saudara punya doa ini. Tapi pertanyaan saya, berapa orang yang ikut doa? Banyak orang yang mencuar-cuar di dalam tapi nggak pernah doa. Tidak ada artinya. Silakan buka. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai. Saudaraku, kalau saya terjemahkan dalam bahasa lain, saya sering menyampaikan ayat ini, hampir terlalu sering di mana-mana, karena ini jadi mutu pelayanan saya. Dikatakan apa? Kalau aku ada sekarang ini karena anugerah Tuhan, bukan karena hebat kan kita. Kalau gereja ini ada anugerah, gereja anugerah ada karena anugerah, maka dipakai nama anugerah. Karena anugerah Tuhan. Tetapi saudaraku, anugerah Tuhan yang diberikan kepada aku tidak akan salah gunakan, tidak akan sia-siakan. Dalam terjemahan lain kan, aku tidak mau menyalahgunakan anugerah Tuhan. Aku mau pakai anugerah Tuhan dengan baik-baik, aku tidak mau sia-siakan. Umurku masih ada sampai detik ini. Aku masih bisa berjalan. Aku masih bisa melayani. Aku masih bisa berteriak khotbah. Ini adalah anugerah Tuhan. Aku katakan kepada Tuhan, pakai aku ini. Anak-anak muda, kalian yang remaja, muda masih muda. Jangan kamu sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang tua pun jangan merasakan aku sudah tua. Jangan. Tuhan mau pakai saudara. Lalu dikatakan yang ayat berikutnya, dan kasih karunia anugerahkan kepadanya. Kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Kalau anugerah telah memberikan aku bekerja lebih keras lagi. Lalu dikatakan kalau aku berhasil bukan karena aku. Tapi kembali karena anugerah Tuhan yang menyertai aku. Semuanya dikembalikan kepada Allah. Bukan kepada aku. Aku tidak ada apa-apanya. Oleh saudara-saudaraku mohon maaf, jangan ada yang sombong. Jangan ada yang merasakan aku dan aku. No. Semua bukan aku. Tapi oleh karena Christ, Kristus, Yesus itu sendiri. Berikut, next. Kita baca 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, kuat, jangan kamu goyang. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam segala persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Pada suatu hari tak kala saya Edi Tendean ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, Edi Tendean, mari masuk. Aku sudah menunggu engkau. Begitu senangnya aku langsung datang. Aku dipeluk sama Tuhan Yesus. Ayo masuk bersama-sama dengan aku. Betapa indahnya saudaraku. Jangan justru sebaliknya. Karena kesombongan kita merasa sudah hebat. Kita mau ketemu sama Tuhan Yesus. Yesus mengatakan noleh pun gak noleh. Kalau kita teriak, Yesus ini aku Edi Tendean, pendeta. Aku pakai jubah pendeta, ini pendeta. Tuhan Yesus mengatakan apa? Aku tidak pernah, bukan tidak kenal toh Pak. Tidak pernah kenal kamu. Coba lihat Matius pasal yang ke-7. Aku tidak pernah kenal kamu, enyaklah engkau. Orang yang berbuat kejahatan. Mungkin kita membela diri. Bukankah aku pendeta? Bukan aku sudah khotbah, banyak orang dengar khotbahku. Itu orang itu bertobat karena aku khotbah. Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Engkau pura-pura, munafik, penuh kesombongan, merasa diri sudah hebat. Saudara yang saya kasih, mari Tuhan tolong kita. Tuhan berkati. Ada 3 kekuatan kuat. Kuat apa saudara? Halo semua, kuat apa? Yang kedua, penginjilan. Kuat apa? Yang ketiga, kuat mimbar. Kuat penginjilan. Kuat doa. Lakukan itu. Masih ada saudaraku. Saya tidak apa-apa dibilang kelamaan sedikit gak masalah. Oke. Pernah dengar ini saudara? Saya pernah nyampaikan kalau tidak salah kepada saudara. Maaf kalau saya ulang lagi menyampaikan. Saya selalu bawa oleh-oleh ini kepada dimanapun. Billy Graham pernah mengatakan kesaksiannya dalam buku kecil. Saya baca buku kecil itu. Ada seorang nenek tua. Umur 80 tahun. Masih ingat? Masih pernah saya sampaikan? Umur 80 tahun. Buta dia. Tidak kelihatan. Butata betul-betul. Bukan kabur, buta. Sudah 80 tahun. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku minta mati Tuhan. Capek aku sudah. Sakit sini, sakit semua. Buta lagi mataku. Aku tidak berguna. Tapi Tuhan katakan enggak. Aku mau kasih kamu umur panjang. Hah? Umur panjang? Apa yang bisa saya lakukan? Buta mataku. Singkat cerita. Dibuka. Ini nenek. Saya tahu, saya pernah buka ini kepada saudara. Saudaraku, apa? Tuhan kasih dia tambah 9 tahun lagi. Dalam waktu 9 tahun, tiap hari dia telepon. Dibantu oleh cucunya buka buku telepon. Tiap hari dia telepon mendoakan orang itu. Telepon doa. Tidak kenal. Dia telepon, dia doa, dia telepon, dia doa, dia telepon, dia doa. Dalam waktu 9 tahun, 3.000 jiwa diselamatkan. Tidak ada apa-apanya saya. Pekerjaan dan pelayanan yang diremehkan oleh orang lain. Yang tidak ada artinya. Seorang nenek, dia datang kepada Tuhan. Menyerahkannya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Tidak perlu menyombongkan diri. Saya yakin dan yakin. Tak kala dia masuk surga, Tuhan katakan, ayo bersama-sama aku. Nenek yang setia, aku bersamamu. Oke, dibuka. Kita semua katakan, 2, 3. Coba tunjukkan dirimu sendiri dulu. Saya belum sempurna. 2, 3. Semua. Pak Prapto, saya belum sempurna Pak. Benar, kita ini belum sempurna. Sampai kapan? Sampai kita ketemu sama Tuhan. Jangan ada yang sombong. Merasakan kalau bukan aku tidak bisa. Oh no, aku ini belum sempurna. Tunjukkan kepada temanmu, kepada suamimu, kepada istrimu, kanan kirimu. Engkau juga belum sempurna. Saudara juga belum sempurna. 2, 3, tunjukkan. Lihat mukanya, jangan gini. Jangan gini, engkau belum sempurna. Lihat mukanya.
Betul saudara? Eleng ini eleng. Rockwarren berkata perkataan ini, saya terjemahkan dalam bahasa yang paling sederhana. Saya belum sempurna, engkau saudara pun belum sempurna. Dalam rumah tangga pun semua sama. Berikut. Kita baca sama-sama. 2, 3. Semua baca. 2, 3. Amin saudaraku. Ini kasih tantangan bagi saya. Tugas saya belum selesai. Umur saya belum tua. Tapi saya akan lakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Berikut kita semua katakan. 2, 3. Oke, karena di sini ada dari gereja lain. Sebut nama gereja saudara. Saya cinta GKA Anugerah Tulung Agung. Kayak gereja lain sebut nama gerejamu. 2, 3. Saya cinta Yesus. Saya cinta. Semua bareng. Ayo dari atas. 2, 3. Yes. 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 Kurang yesnya. Ayo 2, 3. Yes. 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 Saya cinta Yesus. Saya cinta gereja Anugerah Tulung Agung. Tuhan memberkati. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita introspeksi diri masing-masing. Apa yang sudah kita lakukan? Khotbah pagi ini memberikan tantangan kepada kita. Agar kita dengan rendah hati mau datang di hadapan Tuhan. Meminta pertolongan Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak sempurna. Tugasku belum selesai. Aku cinta Engkau Yesus. Aku cinta gereja ini. Kamu berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Bapakku di surga. Hamba sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau tahu pergumulan gereja ini Tuhan. Masalah demi masalah terjadi dalam gereja ini. Ampunilah Tuhan. Apabila kami telah berbuat salah, menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami kalau kami terlalu sombong. Ampunilah kami kalau kami merasakan aku hebat, aku bisa lakukan dengan caraku. Tapi firman Tuhan pada pagi ini menegur kami. Kekuatan doa melepaskan belenggu. Kekuatan doa melepaskan segala permasalahan. Kekuatan doa terjadi mujizat. Kuasa penginjilan, kuasa kekuatan akan mimbar, akan menolong kami semua. Untuk selalu ekstra hati-hati dalam segala hal. Gerejamu ini bertumbuh secara rohani. Bertumbuh secara iman. Bertumbuh juga secara kuantitas. Banyak jiwa diselamatkan. Tuhan berkati akan setiap hamba-hamba Tuhan. Majelis, aktivis dan seluruh jemaat Tuhan. Semua bergandeng tangan. Untuk melakukan apa yang menjadi pesan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih. Ini doakan. Segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada
hambanya Bapak Pendeta Edi Tindian yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa pelayanan beliau. Persekutuan doa pagi berlangsung setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis secara Zoom pukul 5.30 sampai 6.30 dan onsite pukul 5 sampai pukul setengah 6. Mohon perhatian dan kehadiran jemaat semuanya. Pendidikan iman Kristen diselenggarakan setiap hari Kamis, minggu kedua, ketiga, keempat, dan kelima, pukul 18 sampai 19. Mari kita semua bertumbuh di dalam iman kita dan bersama-sama kita melayani Tuhan di dalam kasih Tuhan. Kepanitiaan dan anggaran Natal 2025 sudah terbentuk dan anggaran juga sudah tertera. Marilah kita semua mendukung di dalam doa dan dalam anggaran tersebut. Berita duka telah berpulang ke rumah Bapa di surga pada hari Senin tanggal 3 November 2025, yaitu Bapak Anto, kakak ipar dari Ibu Widarti. Jenazah telah dimakamkan di TPU Kedung Singkal. Berkenaan dengan hal itu, majelis dan jemaat turut mengucapkan berbelasungkawa, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Berita kelahiran segenap keluarga besar GKA Nugraha Tulungagung mengucapkan selamat berbahagia kepada Bapak Tan Oisin, Ibu Hu Fi Bing yang telah dianugerahi seorang cucu dengan nama Kailin Zu Setiawan, putri Bapak Tommy S. Setiawan dan Feliana Wijaya yang lahir pada tanggal 1 November 2025. Juga kepada Ibu Tam Lian Hua yang telah dianugerahi seorang cucu dengan nama Marvela Emsli Haryanto, putri Bapak Edwin Haryanto dan Ibu Diana Wijayanti yang telah lahir pada tanggal 5 November 2025. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang berbahagia tersebut. Tambahan warta yaitu akan diadakan rapat panitia Natal hari Senin tanggal 10 November atau besok pukul 18 di gereja. Latihan paduan suara diselenggarakan pukul 9 atau setelah kebaktian umum 1 dan Kamis pukul 19 setelah persekutuan PIK. Persekutuan Komisi Pria diadakan di hari Selasa tanggal 11 November pukul 18.30. Dan keluarga besar GKA Nugraha Tulungagung mengucapkan selamat berulang tahun, selamat berbahagia dan selamat bertambah usia kepada jemaat yang merayakan hari ulang tahun, yaitu Saudara Hengki Suyono, Bapak Sarju, Saudara Jos Felix Hugianto, Bapak Agung Santoso, Saudara Andi Lau Simen. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara kita ini. Mungkin di antara Bapak Saudara yang hadir di tempat ini, dimohon berdiri. Tidak ada. Puji Tuhan. Demikian warta gereja kita. Saya sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada liturgos. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita persiapkan persembahan kita, dan bagi Bapak Ibu yang beribadah melalui online dan rindu ingin memberikan, bisa mengirim melalui nomor rekening yang ada di layar. Kita akan iringi dengan satu pujian, kasih-Nya seperti sungai. Dan kepada yang bertugas kami persilahkan.
sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Berkat-Nya seperti sungai, Berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai, berkat-Nya seperti sungai di hatiku. mengalir di waktu susah. Mengalir di waktu susah. Bagi Bapak Ibu jemaat yang sudah memberi misa bangkit berdiri. Berkat-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. kasih-Nya, Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. sekali lagi. Kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. kasih-Nya, Kasih-Nya seperti sungai di hatiku. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Kau kumpulkan kami di tempat ini. Tuhan biarlah kami Tuhan boleh menjadi gereja yang sehat, gereja yang berkenan di hadapan Engkau. Bapa, pada pagi hari ini kami serahkan persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan Kau berkati para majelis sehingga dapat mengelola persembahan ini Tuhan, sehingga dapat membesarkan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa ya Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami pada pagi hari ini hanya dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita akan pujikan doksologi dan doa berkat nanti akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Edi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan,
berpulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Simpan baik-baik firman Tuhan dan lakukan dalam kehidupan saudara. Dan tibalah saatnya saudara mengarahkan hati dan pikiran saudara terima berkat dari Tuhan. Kasih sayang yang dari Allah Bapa yang tidak pernah berkesudahan. Kasih anugerah dan damai sejahtera yang dari Tuhan Yesus yang melampaui segalanya. Serta persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai memberkati saudara-saudara mulai saat sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.